Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan serta kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai cara jitu mengendalikan emosi. Langsung saja yuk disimak videonya. Materi pertama, arti pengendalian emosi. Pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara perbuatan mengendalikan. Sedangkan emosi ialah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Jadi, dari kedua arti tersebut, pengendalian emosi ialah pengekangan atau penahanan terhadap perasaan batin yang keras yang timbul dari hati, karena apabila tidak dikendalikan dapat membuat rugi diri kita sendiri maupun orang lain. Arti gampangnya, pengendalian emosi adalah penahanan perasaan negatif atau buruk yang timbul dalam hati seseorang. Lanjut, yang kedua, macam-macam emosi. Jadi, emosi itu adalah bentuk perasaan seseorang. Terkadang kita mengira emosi adalah bentuk rasa marah. Padahal sebenarnya emosi itu bukan hanya rasa marah saja, namun terdapat beberapa. Contohnya seperti ini. Terdapat dua kategori emosi, ada emosi positif dan emosi negatif. Yang emosi positif yang pertama adalah perasaan bahagia. Perasaan bahagia merupakan bentuk dari rasa gembira terhadap sesuatu. Contohnya, bahagia karena mendapat nilai ulangan 100. Itu merupakan bentuk dari rasa bahagia. Lalu yang kedua, perasaan senang. Perasaan senang juga sama ya dengan perasaan bahagia definisinya. Jadi tidak usah diulangi lagi. Lalu yang ketiga ada perasaan cinta. Perasaan cinta merupakan bentuk dari rasa kasih sayang kepada orang lain. Contohnya rasa cinta kepada ibu, teman, ataupun keluarga. Lalu terdapat juga emosi negatif. Yang pertama ada perasaan takut. Perasaan takut merupakan bentuk rasa ngeri terhadap sesuatu. Contohnya, takut karena berbohong dengan orang tua. Itu juga merupakan rasa takut. Lalu yang kedua, perasaan sedih. Perasaan sedih merupakan bentuk rasa duka cita atau kesusahan hati. Contohnya, sedih karena dijauhi teman atau sedih karena mendapat nilai yang buruk. Itu contoh dari perasaan sedih. Lalu yang ketiga, perasaan marah. Perasaan marah merupakan rasa tidak senang terhadap sesuatu. Nah, biasanya perasaan marah ini yang terkadang bisa menumbuhkan perilaku yang buruk jika tidak dikendalikan dengan baik. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dengan perasaan marah yang kerap kali muncul dalam hati kita. Lalu yang terakhir ada perasaan benci. Perasaan benci merupakan perasaan tidak suka terhadap sesuatu. Nah, di sini benci juga kerap kali sama dengan perasaan marah. Sebisa mungkin kita harus menghindari rasa tersebut karena bisa menimbulkan dampak negatif juga terhadap diri kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, Ibu akan tampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi tentang emosi. Silahkan disimak dan cari pelajaran apa yang bisa kita petik dari video tersebut. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock,
clock and make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Dari video tersebut, hayo, apa pelajaran yang bisa diambil? Nanti kita bahas di forum diskusi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ciri-ciri orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Pertama, berkata keras dan kasar kepada orang lain. Biasanya seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi, perkataannya sangat lantang dan cenderung menyakiti atau nyelekit, istilah yang biasa kita dengar. Yang kedua, marah dengan merusak atau melempar barang-barang di sekitarnya. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, pasti jika dia ada barang di depannya, apapun dia rusak dan dia lempar karena dia sedang tidak terkontrol perasaannya. Yang ketiga, ringan tangan pada orang lain di sekitarnya. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi, dia bisa dengan sadar melukai orang di sekitarnya. Yang keempat, melakukan tindak kriminal atau tindak kejahatan. Yang kelima, melarikan diri dengan hal-hal buruk seperti narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas. Yang keenam, menangis dan larut dalam kesalahan yang mendalam. Dan yang terakhir, dendam dan merencanakan rencana jahat pada orang lain. Bagaimana? Menakutkan, bukan? Maka dari itu, kita sebisanya harus menahan diri dari hal-hal emosi yang negatif. Kita harus bisa mengendalikan emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita. Nah, jika kita kekeh tidak bisa mengendalikan emosi negatif, terdapat dampak yang bisa kita rasakan. Dampak buruk tidak bisa mengendalikan emosi, yaitu mendapat masalah dalam bergaul. Perasaan marah yang tak terkontrol akan memunculkan tindakan kasar. Nah, tindakan tersebut akan membuat orang lain malas bergaul dengan orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Lalu akan kehilangan kontrol diri. Kebiasaan marah-marah tanpa terkendali bisa mempengaruhi kontrol diri seseorang. Perasaan hati mungkin terasa baik dalam beberapa waktu setelah marah, namun setelah itu akan timbul perasaan menyesal. Berikutnya, prestasi akan menurun. Saat marah, biasanya akan merasa tidak tenang. Akibatnya, prestasi bisa menurun karena konsentrasi dan fokus saat belajar terganggu karena pikiran-pikiran dipenuhi dengan rasa marah.
Selanjutnya, jadi mudah lelah. Setelah berteriak dan marah-marah tak terkendali, biasanya tubuh kita akan menjadi merasa lelah. Dan yang terjadi, kita akan merasa mager atau malas gerak ya. Karena perasaan lelah itu membuat kita malas untuk melakukan suatu hal tertentu. Selanjutnya, mudah menyakiti orang lain. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi, ketika marah bisa saja memukul orang lain atau melempar barang-barang. Setelah selesai bertengkar, rasanya butuh waktu lebih lama untuk memulihkan harga dirinya. Lalu poin penting selanjutnya, cara mengendalikan emosi negatif. Yang pertama, mengubah sudut pandang. Misalnya, ketika ada dua orang yang duduk di meja dekat kamu, lalu tertawa, mereka yang emosi negatifnya lebih besar berpandangan bahwa orang itu sedang menertawakan kamu. Padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu, ubahlah cara berpikir kamu bahwa orang tersebut tertawa tidak ada hubungannya dengan kamu. Yang kedua, mengubah fokus. Seringkali seseorang emosional karena ada rasa rendah diri. Untuk mengatasi hal itu, coba fokus perhatian kamu pada orang-orang yang memiliki prestasi di bawah kamu. Yang ketiga, mengubah situasi. Jika seseorang kecewa terhadap suatu kejadian, maka emosi negatif pasti akan muncul dalam dirinya. Bila kamu merasa emosi ketika sedang di dalam ruangan, cobalah untuk keluar ruangan agar mendapatkan suasana baru. Yang keempat, jangan terburu-buru. Misalnya, jika kamu sering emosi bila bertemu dengan seorang teman, maka coba jaga jarak dengan teman tersebut. Kelola waktu dengan membuat rencana hal-hal yang perlu dilakukan. Perencanaan akan membantu kamu untuk mengurangi rasa stres. Yang kelima, menyibukkan diri dengan hobi. Mengerjakan hobi yang kamu sukai bisa membuat kamu merasa tenang dan mampu meredakan emosi negatif yang sedang dirasakan. Yang keenam, memberi bantuan terhadap orang lain. Kegiatan memberi dapat membuat seseorang merasa lebih senang. Bantuan yang diberikan juga bukan hanya dengan materi, melainkan dengan waktu yang dimiliki atau sebuah senyuman. Itu juga termasuk sebuah bantuan. Lalu yang ketujuh, mempelajari hal baru. Memperoleh ilmu baru dapat membangkitkan kepercayaan diri dan berfungsi sebagai cara mengendalikan emosi negatif. Yang kedelapan, mengosongkan pikiran. Tenang dan kosongkan pikiran sejenak dengan menghela napas panjang secara teratur. Lakukan ini dengan mata terpejam dan fokuslah pada hal yang membuat kamu merasa nyaman. Yang kesembilan, ceritakanlah pada orang lain. Mencurahkan isi hati kepada teman, orang tua, ataupun orang lain bisa membantu kamu dalam mengatasi emosi yang kamu alami. Lalu yang terakhir, mengubah reaksi. Cari tahu kenapa kamu bisa marah dan ingatkan pada diri sendiri jika amarah tidak akan memperbaiki apapun dan mungkin hanya membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian. Kita akan bertemu lagi dengan materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.